Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin. Jadi kali ini saya akan membahas terkait paket tracer TCP dan ODP communication. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Untuk NIM saya 2111600 264. Oke, jadi nanti saya akan menjelaskan dua part. Yang pertama untuk mengenerate traffic, ya, kemudian part yang keduanya itu terkait fungsional pada TCP yang ODP protokol. Oke, kita lanjut aja. Pada part pertama kita mengikuti instruksinya ya. Yang pertama kita akan mengenerate traffic Public Address Resolution Protocol atau ARP table. Jadi pertama kita klik multi server, kemudian nanti kita di tab desktop kita pilih command prompt, kemudian kita ketikkan ping min-en 192.168.1.255, kemudian kita enter. Kemudian nanti kalau ini koneksi nanti akan ada reply dari empat device. Tapi karena ini membutuhkan waktu lama, jadi kita akan close dulu. Kita akan langsung ke step yang kedua. Kemudian untuk yang step yang kedua kita pilih switch to simulation mode. Jadi kita pilih dulu simulation modenya. Yang ini udah ada di simulation mode. Kemudian kita klik HTTP client. Kemudian kita pilih browser. Kemudian kita ketik URL 192, kita copy aja dari sini. Kita ketik di sini, kemudian kita go. Jadi nanti otomatis si HTTP client ini nanti ada envelope-nya ini ya, envelope PDU-nya. Kemudian kita minimize aja, jangan di close. Setelah itu kita ke step yang ketiga. Untuk step yang ketiga kita pilih FTP client, kemudian kita pilih command prompt, dan kemudian kita input seperti ini, FTP 192.168.1.254. Kemudian kita enter. Nah, ini di sini si FTP ini mencoba untuk connect ya. Kita close, jangan di close, kita minimize. Otomatis nanti FTP ini akan ada envelope-nya juga ya, PDU-nya juga. Oke, kita udah ke step yang ketiga ya. Kemudian untuk step yang keempat, kita pilih DNS client yang ini. Kemudian kita tetap ke command prompt. Kemudian kita ketikkan ns lookup multiserver.pt.ptu seperti ini. Kemudian kita enter. Nanti otomatis ini pun akan ada envelope yang berwarna merah seperti ini ya, merah tua ya. Kemudian minimize aja, jangan di close, dan eskalasinya juga. Kemudian untuk step yang kelima, kita untuk mengatur yang emailnya ini ya, email kliennya, kita tinggal pilih email.
Kemudian kita cari email. Kemudian kita ke tab desktop, klik yang compose. Kemudian kita masukkan to-nya itu yang ini sesuai dengan perintah pada tab interaction ini. Kemudian untuk subjeknya yang ini. Kemudian untuk email body-nya yang ini. Oke. Kemudian kita klik send. Nanti otomatis si email pun akan ada PDU-nya ya. Oke. Untuk step yang keenam, kita verifikasi traffic generate semuanya ini. Kita pastikan PDU entry-nya udah ada semua ya. Ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada, dan ini udah ada. Kemudian untuk step ketujuhnya, kita diperintahkan untuk capture forward button yang tandanya seperti ini. Berarti yang ini ya. Kemudian yang pertama itu kita klik capture sekali saja pada travel suite. Kemudian kita klik capture forward sebanyak 6 kali. 4, 5, 6. Oke. Oke, untuk part kedua kita akan menguji functionality pada TCP dan UDP protokol. Pada part kedua ini, step pertama kita menguji HTTP traffic antara komunikasi klien dan server. Jadi pertama kita untuk yang pertama kita reset simulationnya dulu, kita reset. Kemudian nah ini di sini udah bersih ya. Kemudian yang kedua kita nah ini nih, kita filternya itu cuma HTTP dan TCP pada PDU. Kita edit filter. Kemudian kita klik yang select HTTP dan TCP ya. Oke, setelah dipilih kita close saja. Kemudian selanjutnya kita buka browser HTTP client. Kemudian kita klik di HTTP client. Kemudian kita klik di kebetulan udah ada ya. Kemudian kita go. Nah, di sini sudah terdapat PDU pada HTTP kliennya. Kemudian kita diminta untuk melakukan capture forward sampai muncul PDU dari HTTP-nya. Nah, kita kemudian ini sudah muncul. Lalu ada pertanyaan, kenapa ini munculnya lama? Karena TCP harus membuka koneksi dahulu ya. Lalu step selanjutnya yaitu klik PDU. Nah, kita klik ini. Lalu kita pilih ke
outbound PDU detail. Lalu di sini terdapat TCP ya. Nah, apakah TCP reliable? Nah, di sini short portnya itu 1062, untuk destinasinya 80. Selanjutnya kita disuruh forward sampai si headed itunya ada checklist ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menguji FTP traffic, komunikasi antara server dan klien, ya, antar klien dan server. Pertama kita klik FTP, kemudian kita buka command prompt, terus kemudian kita ketik FTP 192 168.1.2.5.4. Kemudian kita enter. Nah, di sini FTP mencoba untuk koneksi ya dengan server. Nah, di sini terdapat 2 PDU dari FTP client. Pada simulasi kita ganti FTP dan ini kita clear dulu. Kita diminta untuk FTP dan TCP. Nah, ini udah terganti. Kemudian kita diminta untuk klik kurang 1 kali ya. Kita klik. Di sini ada yang pergi ke switch. Dan di sini kita harus klik PDU. Lalu kita pergi ke outbound. Di sini kita terdapat source portnya itu 1026, destinasinya itu 21, sequence 0, sama ACK numbernya 0. Apakah ini reliable? Jawabannya iya, karena yang digunakan adalah protokol TCP. Lalu udah kita close. Lalu kita diminta untuk melakukan picture forward sampai balik ke FTP client ya. Nah, ini udah checklist ya. Kita
Kita ini udah balik dengan checklist, kita klik, kita pergi ke inbound, kita cek di TCP. Nah, ini jadi kebalikan ya. Tadi ini kebalik, tadi ininya 1026, di sini 21, tapi di sini 21, jadi di sini 1026. Kemudian di ini sequence numbernya. Lalu kita close. Kemudian selanjutnya nah, di sini warnanya udah berubah, berarti protokol yang digunakan juga udah berubah ya. Kita klik ini, inbound detail. Nah, ini what is the message from the server? Jadi, message-nya itu welcome to PT FTP server ya. Kita close, kemudian kita reset. Kemudian kita akan pergi ke step 3 ya. Langkah pertama kita ke DNS. Step yang ketiga, untuk selanjutnya kita akan pergi ke step yang ketiga, kita akan menguji DNS ya. Langkah pertama kita ke DNS. NS log up.
Nah, di sini kenapa nggak muncul? Karena kita perlu mengganti filter ya ke DNS dan UDP. Kita ganti DNS dan UDP. Nah, di sini udah muncul ya. Lalu kita klik PDU. Lalu ada pertanyaan, what is layer for protocol? Nah, di sini kita menggunakan UDP layer di layer 4. Lalu apakah reliable? Jawabannya tentu tidak, karena kita pergi ke outbound detail. Di sini hanya terdapat dua ya, hanya source port dan destination port. Dan kita close. Lalu kita diminta untuk capture forward sampai ke DNS client sampai checklist ya. Nah, ini udah checklist ya. Lalu kita klik PDU. Kemudian kita pergi ke inbound PDU detail. Nah, apa perbedaannya dengan yang tadi, dengan sequence number yang tadi sebelumnya ya? Jelas berbeda. Di sini short port-nya itu 53, sedangkan yang tadi 1026. Sedangkan destinasinya tadi 53 ya. Kemudian kita diminta ini pada last sectionnya itu PDU-nya itu yaitu DNS unaware. Kemudian IP address-nya itu 192.168.1.254. Lalu kita close. Langkah selanjutnya adalah reset simulation. Lalu selanjutnya kita akan ke step yang keempat, yaitu menguji email traffic sebagai klien yang berkomunikasi dengan server. Kita ke email klien, kemudian kebetulan udah ada ini ya, nggak perlu kita ngetik lagi, lalu kita send.
Nah, di sini belum ada karena kita harus dulu mengubah dulu filter ya. Sini nih, edit POP3, SMT dan ini. Nah, di sini udah muncul ada 2 PDU ya. Kita klik PDU. Lalu kita diminta ke outbound detail. Lalu kita scroll down. Di outbound ini apakah transport layer protokol apa yang digunakan gitu loh. Kita menggunakan protokol TCP, apakah reliable? Oh, tentu karena kita menggunakan protokol TCP. Di sini ada short port 1026, destination portnya itu 25, sequence numbernya 1, ACK numbernya 0. Nah, kemudian kita capture forward. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.